Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita kembali boleh berkumpul di tempat ini. Saudara bersuka cita, amin. Sebab kita percaya kalau kita ada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat, kami boleh kuat semuanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau naikkan pujian, penyembahan, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir saat ini Bapa, dan Engkau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, Engkau akan melawat setiap kami. Tuhan akan berikan sukacita yang baru, kekuatan yang baru, pertolongan yang baru buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh naikkan setiap pujian kami dengan penuh rasa syukur dari dalam hati kami Bapa. Karena kami percaya hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bila masih ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satukan hati kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama yang abadi, nama yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan buat setiap kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sangat terbukti. Haleluya. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan imanku, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku,
lebih-lebih lagi, katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Yang suci yang sama dengan hati bersyukur, alangkahnya dengan pujian. Kata Tuhan ini hari yang Tuhan, bersifat bagi hatiku. Yang suci dalam
Dia kekirangan buat setiap kita. Haleluya. Kita mau sama-sama siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ayo sama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pujian ini tidak hanya sekedar kita tahu dan kita pujikan setiap saat di mana kita butuh dikuatkan, tetapi sore hari ini setiap kita membuktikan satu komitmen di hadapan Tuhan. Ketika kita datang setia beribadah melayani, kita buktikan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar berkomitmen kepada-Mu. Dalam segala keadaan, situasi, kondisi yang aku hadapi, aku meyakini aku membuktikan komitmen kesetiaanku kepada Tuhan, tapi juga membuktikan komitmen kita kepada diri kita sendiri, bahwa kita percaya kepada Tuhan.
Kita meyakini selalu ada jalan keluar dalam setiap hal. Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, kita jalani aktivitas kita jalani peran kita, entah sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai pekerja, sebagai Tuhan izinkan untuk kita masih kuliah, kita masih sekolah, kita jalani peran kita di dunia ini, dan kita belajar komitmen di hadapan Tuhan dengan menunjukkan kesetiaan kita, dan kita belajar komitmen kepada diri kita sendiri. Tuhan, aku percaya selalu ada jalan keluar. Di saat yang lain tidak bisa membuktikan, tetapi kau percaya Tuhan bisa membuktikan dengan waktu yang tepat dan jadikan kita lebih dari pemenang. Kita akan pujikan pujian dengan segenap hati. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan menjadikan Kau mendengar semua hati siapa Tuhan. Kau melihat jemaat-Mu malam hari ini. Kami percaya kepada Tuhan. Apapun kondisi kami percaya Tuhan. Seperti Tuhan mempercayai hidup kami, kami percaya akan diri dan iman kami, percaya kepada-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kau Tuhan rendah hatimu di hadapan Tuhan, menepati janji-janji-Mu dengan lebih beriman karena kan ku percaya Kau Tuhan yang tak Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami, penyelamat hidup kami, penghibur kami, yang selalu ada untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur, karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada untuk kami. Tuhan, kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa baiknya. Sampai detik ini kami ada, kami belajar memuliakan nama Tuhan dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kami, Bapa. Sebab itu tolong dan bantu kami Roh Kudus untuk senantiasa menolong kami, untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sudah banyak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami diberi kesempatan untuk melayani dan beribadah, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan, dan kami yakin pujian kami sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka pikiran hati telinga kami, dan biar roh kami boleh senantiasa tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala, dengan pengurapannya daripada Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu, menjadikan satu jawaban yang
yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan jadikan setiap firman itu rema dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh mengerti. Tidak hanya kami mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Terutama sukacita dan damai sejahtera yang melambai segala akal akan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Roh Kudus, urapi setiap kami, supaya sebentar kebenaran firman-Mu boleh benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah cara Tuhan bukanlah cara kita. Sekali lagi, cara Tuhan bukanlah cara kita. Atau kalau mau dibalik juga boleh, punya pengertian yang sama. Cara kita bukanlah cara Tuhan. Jadi dengan kata lain, cara Tuhan dan cara kita itu berbeda. Kita buka dari kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 di ayat yang ke-8 mulai sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yang setuju berkata amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa pikiran Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan bukanlah pikiran, jalan, dan rencana kita manusia. Diibaratkan perbedaannya itu seperti langit dan bumi. Ya, kalau langit dan bumi itu satu perbedaan yang jauh, perbedaan yang sangat menyolok. Langit tinggi, bumi ada di bawah. Itulah perbedaan pikiran, jalan, rencana Tuhan dengan pikiran, jalan, dan rencana manusia. Kita manusia hanya bisa berpikir berdasarkan dari apa yang kita ketahui dan kita pernah pelajari. Saya ulangi, kita manusia hanya bisa berpikir dari apa yang kita ketahui dan kita pelajari. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak pernah tahu tentang suatu hal, kita tidak akan pernah berpikir tentang hal itu. Kalau kita nggak pernah mempelajari tentang sesuatu hal, kita nggak akan pernah berpikir tentang hal itu. Contoh, di bidang medis atau kesehatan, sekarang ini banyak ditemukan macam-macam penyakit. Zaman dulu, ya, saya ingat kurang lebih 30-40 tahun yang lalu, ya, waktu saya masih kecil, penyakit itu tidak macam-macam seperti sekarang. Ya, tetapi sekarang ditemukan banyak penyakit. Ya, penyakit ini disebabkan virus ini, disebabkan bakteri ini, disebabkan kuman ini, dan sebagainya. Sehingga akhirnya karena kita makin tahu banyak tentang penyakit, mempelajari para tenaga medis, mempelajari tentang banyak penyakit, akhirnya berpikir lebih banyak lagi tentang penyakit dan dunia medis. Dibanding 50 tahun yang silam, orang tidak berpikir seperti itu. Ya, karena Anda tahu banyak seperti saat ini. Semakin kita tahu, ya kita akan berpikir tentang apa yang kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya kita nggak bisa berpikir tentang hal itu. Kita manusia hanya bisa berpikir berdasarkan apa yang kita tahu dan apa yang kita pelajari. Kita mengatakan bahwa kita ini mengetahui hanya sebagian kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya yang merenung dengan baik, kita ini tahu hal-hal itu cuma sedikit sebenarnya dibanding dengan pengetahuannya Tuhan. Ya, apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari itu terlalu kecil, terlalu sedikit dibanding dengan apa yang Tuhan tahu. Karena itulah mengapa pikiran kita
dibandingkan dengan pikiran Tuhan jauh. Karena kita hanya bisa berpikir berdasar apa yang kita tahu, apa yang kita pernah pelajari, dan tahunya kita cuma sedikit. Tapi pengetahuan Tuhan adalah pengetahuan yang sungguh luar biasa, pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang tidak terbatas. Itulah sebabnya Tuhan tidak bekerja dengan cara manusia. Cara Tuhan bukanlah cara kita. Itulah judul renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya akan mengajak Bapak Saudara melihat sebuah kisah tokoh atau pahlawan iman yang diceritakan dalam Alkitab, ya, di mana dia satu ketika harus menghadapi satu tantangan, satu kesulitan yang besar, ya. Secara manusia, kalau dia berpikir menurut pikirannya, ini apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, nggak cocok, nggak sesuai dengan pikiran secara manusia. Siapakah dia? Dia adalah Gideon. Gideon itu adalah salah satu hakim. Ya, nanti kita akan baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Kitab Hakim-Hakim menceritakan banyak tokoh hakim-hakim yang memimpin Israel sebelum raja. Ya, karena waktu itu belum ada raja yang memimpin atas Israel, belum ada. Jadi yang memimpin Israel itu adalah para hakim. Nah, salah satu hakim yang diceritakan cukup banyak, ceritanya cukup panjang, itu adalah Gideon, selain Simpson. Ya, tapi kalau hakim-hakim yang lain, kalau Bapak Ibu lihat di kitab Hakim-Hakim itu ceritanya cuma singkat, ceritanya cuma pendek. Ada yang cuma satu perikop, ada yang cuma satu pasal. Tapi Gideon, cerita tentang Gideon itu diceritakan sampai lebih dari satu pasal, 2 pasal, bahkan 3 pasal diceritakan kisah tentang Gideon. Ya, jadi karena itu malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, kita akan belajar kisah tentang hakim Israel yang bernama Gideon. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-11 mulai. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon ini anaknya Yoas, waktu itu sedang mengirik gandum, tapi mengerjakannya di dalam tempat pemerasan anggur. Karena apa? Supaya tersembunyi, tidak terlihat oleh bangsa Midian. Mengapa demikian? Ayo kita lanjut. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, kisahnya nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya hanya mengambil beberapa ayat, ya. Ini dimulai dari Tuhan itu memanggil Gideon.
untuk menjadi pemimpin, membawa Israel bebas ya dari cengkraman musuh. Mengapa? Karena waktu itu ya Israel ini jauh dari Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Padahal Tuhan sudah berkata, ya jangan menyembah ilah yang lain. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam 10 hukum Tuhan atau dasar kita, itu ada salah satu hukum dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Ya, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Jelas hukum itu ada. Soal aku Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan berkata demikian. Tetapi Israel seringkali ketika mereka berada di suatu tempat terpengaruh oleh penduduk sekitar, mereka menyembah ilah yang lain. Bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah ilah yang lain. Nah saat ini pun sama. Di masa Gideon hidup ini, Israel menyembah ilah yang lain. Mereka membuat patung Baal, menyembah Baal. Itulah sebabnya datang hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Hukumannya berupa apa? Yaitu ada bangsa lain, ya bangsa Midian dengan sekutunya. Bangsa Midian, bangsa Amalek datang menyerang Israel. Bukan hanya menyerang biasa, tetapi setiap hasil bumi ternak mereka dirampas, dijarah oleh musuh. Sehingga Israel menjadi sangat menderita. Itulah sebabnya mengapa tadi kalau kita baca, Gideon mengirik gandum tidak di tempat yang terbuka, tapi di tempat yang tertutup. Supaya apa? Tersembunyi dan diketahui oleh musuh. Takutnya kalau musuh datang waktu sementara mengirik gandum, itu gandumnya langsung dirampas. Ya, nah sengaja dilakukan di tempat yang tertutup, tempat yang tersembunyi, supaya musuh nggak tahu. Kalau musuh datang, mereka nggak ketahuan. Hasil mereka nggak sampai dirampas. Maksudnya demikian. Ya, jadi waktu itu situasinya benar-benar sulit. Bangsa Israel sedang mengalami masa-masa yang sulit karena mereka memang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada Gideon. Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi hakim, menjadi pemimpin atas Israel. Ya, di ayat yang ke-12 tadi dikatakannya, di Hakim-Hakim 6 ayat 12, Tuhan ngomong kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi perkataan pertama kali yang Tuhan sampaikan kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Yang satu sapaan yang indah, sapaan yang hangat dari Tuhan kepada Gideon. Tetapi ternyata sapaan yang hangat dari Tuhan oleh Gideon dijawab dengan kata, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Seringkali kita juga kalau mengalami masalah kan seperti ini, ya. Ngomongnya begini, kalau Tuhan memang menyertai kami, kalau memang Tuhan mengasihi kami, kalau memang Tuhan melindungi kami, mengapa kami mengalami peristiwa seperti ini? Nah, ini statement yang sama disampaikan oleh Gideon. Ya, kalau memang Tuhan beserta dengan kami, mengapa semuanya ini terjadi dalam hidup kami? Ya, jadi sapaan Tuhan dibalas, dijawab oleh Gideon dengan sinis dan menyalahkan Tuhan. Ya, di mana perbuatanmu yang ajaib? Bahkan Gideon berkata, engkau telah membuang kami. Ya, menyalahkan Tuhan. Nah, umat Tuhan juga seringkali begitu, saudaraku, ya. Di kala mengalami sesuatu yang sulit, bukannya koreksi diri, introspeksi diri, tapi malah nyalahkan Tuhan. Ada kalanya kesulitan terjadi karena dosa, tetapi tidak semua kesulitan yang terjadi pasti karena dosa. Saya ulang, saudaraku, ya. Ada kalanya kesulitan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan karena ada dosa. Seperti ini Israel ini, mereka mengalami kesulitan karena mereka berdosa. Mereka meninggalkan Tuhan, membuat patung Baal dan menyembah patung Baal. Datanglah tantangan, masalah, kesulitan.
Tetapi tidak semua kesulitan yang terjadi pasti karena dosa. Enggak, belum tentu. Ya, jadi karena itulah kita nggak boleh cepat menilai atau bahkan menghakimi seseorang ketika dia mengalami kesulitan lalu kita berkata, wah orang ini pasti banyak dosanya, orang ini pasti banyak melakukan kesalahan sehingga dia mengalami kesulitan yang seperti itu. Nggak bisa kita menilai seperti itu, nggak boleh kita menghakimi seperti itu. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi. Ya. Nah, jadi ada kalanya kesulitan terjadi karena dosa, tetapi tidak semua kesulitan terjadi karena dosa. Nah, lanjut di ayat yang ke-14, Tuhan berkata kepada Gideon, ya, setelah Gideon menjawab dengan sinis tadi di ayat yang ke-13, Gideon ngomong, mengapa semuanya ini terjadi? Padahal dikatakan Tuhan beserta, tapi kok mengalami seperti ini? Bahkan Tuhan sudah membuang kami. Itu ayat 13. Ayat 14 Tuhan ngomong lagi, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi luar biasa, ya, sapaan Tuhan yang hangat, sapaan Tuhan yang baik dan ramah kepada Gideon, ya, dijawab dengan sinis, bahkan dijawab dengan menyalahkan Tuhan. Engkau telah membuang kami jika kami mengalami seperti ini. Tapi tetap lanjut Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu, selamatkan bangsa Israel. Aku mengutus kamu. Ya. Jadi meskipun Gideon menjawab dengan kata-kata yang negatif, ya, bahkan menuduh Tuhan membuang Israel, tapi Tuhan tetap berkata, aku kasih kamu tugas, kamu pergi, selamatkan bangsa Israel dari cengkraman musuh. Aku mengutus kamu. Nah, ketika Gideon dipilih oleh Tuhan untuk jadi pemimpin atas Israel melawan musuh, apa jawaban Gideon? Di ayat yang ke-15, Gideon berkata, ah Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargamu. Ketika Tuhan memilih dan mengutus Gideon untuk memimpin Israel, menjadi pemimpin, menjadi hakim atas Israel melawan musuh, Gideon menjawab dengan pesimis. Gideon berkata, aku tidak mampu. Mengapa aku tidak mampu? Yang pertama, Gideon bilang, aku ini dari suku Manasye. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, di kehidupan suku-suku Israel, suku Manasye itu adalah salah satu suku yang kecil, salah satu suku yang tidak begitu diperhitungkan. Itu suku Manasye. Beda dengan suku seperti kayak suku Yehuda, beda. Itu suku yang besar. Biasanya suku yang menjadi pemimpin itu Yehuda. Tapi kalau Manasye ini salah satu suku yang kecil, suku yang tidak terlalu diperhitungkan. Nah, Gideon dari suku Manasye. Bukan hanya dari suku Manasye, suku yang kecil. Gideon berkata, kaum keluargaku juga adalah kaum yang terkecil di dalam sukuku. Jadi sukunya sudah suku yang kecil dibanding suku yang lain. Suku Manasye adalah tergolong suku yang kecil. Ternyata di dalam suku yang kecil ini, kaum keluarganya Gideon adalah kaum yang kecil. Ya, itu kaum Abiezer, ya, Abiezer, ya, kaum yang kecil. Nah, sudah kaum yang kecil, Gideon bilang, aku di dalam kaum keluargaku, aku ini adalah yang paling muda. Jadi saudara bisa bayangkan keadaan Gideon, sukunya suku kecil. Di suku yang kecil itu kaum keluarganya Gideon adalah kaum yang terkecil. Di kaum yang terkecil itu Gideon adalah yang termuda. Jadi Gideon benar-benar merasa pesimis, minder. Dia merasa secara manusia dia tidak mungkin bisa memimpin. Memang Tuhan menyuruh, mengutus Gideon untuk memimpin Israel melawan musuh, membebaskan Israel dari cengkraman musuh. Namun Gideon sadar, secara manusia dia berkata, tidak mungkin, aku ini tidak cocok, aku ini tidak mampu. Sukuku yang terkecil,
kaum keluargaku yang terkecil, aku pun yang termuda. Ya, tetapi jawaban Tuhan di ayat yang ke-16, walaupun keadaan Gideon seperti itu, ya, di suku yang terkecil, di kaum keluarga yang terkecil, orang yang termuda, tapi jawab Tuhan di ayat yang ke-16, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya, jadi meskipun Gideon berdalih, beralasan seperti itu, Tuhan bilang, aku yang menyertai kamu, pergi, aku mengutus kamu, aku menyertai kamu, kamu pasti akan bisa memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, memang kalau saudara baca selanjutnya, Gideon akhirnya memberanikan diri untuk mencoba melangkah, tapi sebelum itu dia minta tanda. Tandanya apa? Kalau Bapak Ibu ingat, ya, ada guntingan bulu domba. Gideon bilang, Tuhan, kalau memang engkau memilih aku untuk menjadi hakim atau pemimpin atas Israel, aku minta tanda supaya aku tidak ragu, supaya aku mantap. Tanda yang pertama itu guntingan bulu domba diletakkan di halaman depan. Guntingan bulu dombanya itu Gideon minta besok pagi guntingan bulu dombanya basah, tapi tanah di sekitar guntingan bulu domba kering. Ini secara manusia nggak mungkin, karena kalau diletakkan di luar, kalau satu itu basah, sekitarnya juga pasti basah. Mestinya demikian. Tapi benar, besoknya ketika Gideon bangun pagi, Gideon lihat, ternyata Tuhan memberikan jawaban atas tanda yang Gideon minta. Itu guntingan bulu domba yang diletakkan di depan, guntingan bulu domba itu basah sampai bisa diperas mengeluarkan air, sementara tanah di sekitar guntingan bulu domba kering. Aneh, tidak masuk akal, tapi itu jawaban Tuhan memantapkan Gideon. Nah, Gideon minta tanda sekali lagi, kali yang kedua. Sekarang Tuhan, aku minta dibalik. Besok aku minta, kalau memang Tuhan memilih aku, Tuhan mengutus aku minta guntingan bulu dombanya kering, tanah sekitar yang basah. Jadi ini keadaan yang terbalik, ya. Besoknya benar terjadi seperti yang Gideon minta. Ya, tidak masuk akal, tapi kalau Tuhan berkehendak, bisa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Besoknya waktu Gideon bangun, betul, itu guntingan bulu dombanya kering, tidak basah oleh embun sama sekali, enggak. Sementara tanah sekitarnya basah. Tahulah Gideon bahwa memang Tuhan memilih, menunjuk Gideon, mengutus Gideon untuk menjadi pemimpin atau hakim atas bangsa Israel dan membebaskan Israel dari cengkraman musuh. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar, ya. Kita akan masuk ini setelah kita tahu Tuhan memilih Gideon, ya, mengutus Gideon untuk menjadi pemimpin, melawan musuh, membebaskan Israel dari musuh. Nah, ketika Gideon akan memimpin Israel, ya, sesuai dengan perintah Tuhan, ternyata cara yang dipakai oleh Gideon tidak sama dengan cara Tuhan. Dan Gideon harus nurut, harus mengikuti, harus taat kepada cara Tuhan. Ya. Nah, kita bisa belajar yang pertama dari kisah Gideon. Tuhan berusaha untuk mencapai tujuannya melalui kita atau menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya, tetapi dengan cara Tuhan. Saya ulang, ya. Tuhan berusaha untuk mencapai tujuannya. Mencapai tujuannya apa? Membebaskan Israel dari musuh. Itu tujuan. Tetapi harus pakai cara Tuhan. Gideon yang dipilih, tapi tidak boleh pakai cara Gideon, harus pakai cara Tuhan. Ini pembelajaran yang pertama yang kita bisa belajar, ya. Tuhan berusaha untuk mencapai tujuannya melalui kita, menggunakan kita sebagai alatnya, sebagai rekan sekerjanya, tetapi harus memakai cara Tuhan. Nah, cara Gideon waktu itu, ya, kalau Bapak Ibu baca, Gideon mengumpulkan orang. Dan memang karena Gideon sudah dipilih oleh Tuhan, orang
yang berhasil dikumpulkan oleh Gideon jadi pasukan pendukungnya Gideon itu cukup banyak, 32.000 orang. Ya, ini jumlah yang cukup besar, ya. Bayangkan, Gideon belum pernah jadi pemimpin. Dia seorang yang masih sangat muda, sukunya suku yang kecil, kaum keluarganya kaum yang terkecil dalam sukunya, dia pun seorang yang paling muda. Dia nggak pernah jadi pemimpin, dia nggak pernah punya pengaruh. Tapi ketika Tuhan menunjuk Gideon, lalu kemudian Gideon mulai mengumpulkan siapa yang mau mendukung dirinya, ternyata terkumpul 32.000 orang. Jumlahnya banyak nggak, Sob? 32.000? Banyak. 32.000 itu jumlah yang cukup besar. Tetapi ternyata kalau Bapak Ibu pelajari, musuh yang dihadapi itu jumlahnya 135.000 orang. Jadi jumlahnya musuh itu bukan puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Ya, Gideon hanya bisa menemukan orang 32.000, jumlah yang cukup banyak bagi Gideon. Tapi ternyata musuh yang dihadapi jumlahnya itu hampir 5 kali lipat, 4 kali lipat lebih. Ya, 32.000 dibanding musuh 135.000. Yang mestinya, ya, kalau menurut akal pikiran cara manusia, ya ini 32.000 ini harus langsung berangkat dari musuh. Bahkan kalau bisa nambah lagi orang, cari lagi bantuan, nambah lagi pendukung yang lain, supaya apa? Jumlahnya mendekati, jumlahnya seimbang. Itu secara pikiran manusia, secara cara manusia. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Tuhan bilang Gideon terlalu banyak, 32.000. Ya, singkat cerita nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. 32.000 dikurangi, tinggal 10.000. 22.000 pulang. Tinggal 10.000. Tuhan masih ngomong lagi, Gideon masih terlalu banyak. Loh, padahal musuhnya 135.000. Kalau cara kita, pikiran kita, dari apa yang kita pernah tahu secara manusia ya kalau mau mengalahkan musuh ya jumlahnya harus seimbang. Kalau jumlahnya tidak seimbang ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh. Nah ini jumlahnya sudah cukup jauh, hampir 5 kalinya musuh, 5 kali lipat lebih banyak. Loh kok masih sama Tuhan dikurangi dari 32.000 dikurangi jadi 10.000, dari 10.000 orang dikurangi lagi jadi berapa Saudara? 300. Masuk akal enggak sih? Kalau kita berpikir dengan akal manusia, dengan cara manusia, tidak masuk akal. 32.000 aja masih seperempatnya. Nah ini kok dikurangi jadi 10.000? 10.000 dikurangi lagi jadi 300. 300 orang dibanding musuh 135.000. Waduh, itu 1 banding berapa? Oh banyak banget ya, 1 banding 100 sekian. Ya, jadi 1 orang harus menghadapi musuh. 1 orang pasukannya Gideon itu menghadapi musuh 100 orang sekian. Waduh, bayangkan gimana caranya mau menang. Ini kalau menurut pikiran manusia tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak akan bisa menang. Tapi itulah cara Tuhan. Itulah sebabnya tadi judul perenungan firman Tuhan, cara Tuhan, bukanlah cara kita. Kita seringkali hanya bisa berpikir dari apa yang kita tahu dan kita pernah pelajari. Yang pernah kita tahu, yang pernah kita pelajari, kalau mau menang dengan lawan harus seimbang. Kalau tidak seimbang, tidak akan bisa menang. Tapi ternyata cara Tuhan ajaib. Ya, tidak masuk akal, tetapi ajaib, luar biasa. Ya. Jadi yang pertama pembelajaran buat kita, Tuhan berusaha untuk mencapai tujuannya, tapi Tuhan menggunakan atau menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya. Tetapi ketika kita jadi rekan sekerja Tuhan, kita nggak boleh pakai cara kita. Kita harus pakai caranya Tuhan. Seperti Gideon. Dan luar biasanya, Gideon nurut, nurut. Ya saya pikir kalau waktu itu kita yang mungkin ada di posisinya Gideon, kita ngomong apa? Tuhan, mau nih Tuhan ini apa? Musuh banyak, jumlahnya besar, 135.000. Loh aku cuma 32.000.
kok suruh ngurangi? Sudah dikurangi jadi 10.000. Loh, masih suruh ngurangi lagi jadi 300. Wah, sudah Tuhan, wis mundur-mundur, aku nggak mau sudah. Ya pasti aku nggak mungkin bisa mengalahkan musuh, nggak mungkin. Terlalu jauh perbandingan jumlah pasukannya, terlalu jauh. Tapi Alkitab mencatat Gideon tidak seperti itu. Walaupun secara akal tidak cocok, tidak masuk akal, tidak masuk logika, tapi Gideon taat. Ya. Nah, sekarang yang kedua dulu. Jadi pembelajaran yang pertama, ya, Tuhan berusaha untuk mencapai tujuan Tuhan melalui kita, menggunakan kita sebagai rekan sekerjanya, sebagai alatnya. Tetapi cara yang dipakai haruslah cara Tuhan. Yang kedua, pembelajaran yang kedua dari kisah Gideon, ini bicara tentang cara Tuhan. Tuhan ingin kita mengeliminasi atau membuang hal-hal yang menghalangi cara kerja Tuhan. Sekali lagi, Tuhan ingin kita membuang, mengeliminasi hal-hal yang menghalangi cara kerja Tuhan. Jadi kalau dalam hidup kita ada hal-hal yang membuat cara kerja Tuhan, cara Tuhan itu tidak bisa terwujud, tidak bisa terlaksana, maka hal-hal itu harus dibuang. Mungkin Bapak Saudara bertanya, hal-hal apa saja Pak yang harus dibuang supaya cara Tuhan, cara kerja Tuhan bisa terjadi dalam hidup saya? Ayo kita lihat. Yang pertama, ya, kita buka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Sekarang pasal berikutnya, ya. Oh, tadi kita lihat di pasal yang ke-6, sekarang pasal yang ke-7. Ayat yang pertama mulai. Perikopnya Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Cukup sampai situ dulu, ya. Bapak Ibu kasih sekat, jangan ditutup, nanti kita baca ayat berikutnya. Hal yang pertama, hal yang harus dibuang, dieliminasi dari hidup umat Tuhan, supaya tidak menghalangi cara Tuhan, supaya tidak menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup umat Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah kesombongan. Tuhan berkata kepada Gideon, kalau jumlah pasukanmu itu banyak, nanti kamu bisa mengalahkan musuh. Orang Israel akan berkata begini, oh iya, itu karena kami hebat, karena kami kuat, karena jumlah kami sebanding, sepadan, maka kami bisa mengalahkan musuh. Membanggakan diri, menyombongkan diri. Ya, Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Kesombongan, tinggi hati, kecongkakan, Alkitab berkata mendahului kejatuhan, kehancuran. Umat Tuhan yang sombong, tidak mungkin Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Tidak bisa. Karena apa? Tuhan menentang orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Yang sombong, ya, contohnya kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Raja Nebukadnezar. Satu ketika Raja Nebukadnezar ini sombong, dia berkata tidak ada Allah, ya, aku ini penguasa. Karena waktu itu dia mampu mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa lain, dijajah oleh kerajaannya Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel. Ya, lalu di tengah kejayaan kesuksesannya itu dia sombong. Dia berkata, aku yang hebat, tidak ada yang lain yang lebih daripada aku. Akulah penguasa. Nah, di tengah kesombongan seperti itu, Tuhan menentang orang yang sombong. Raja yang hebat, tiba-tiba kelakuannya bisa berubah jadi seperti binatang.
Kita berkata tiba-tiba ini raja yang hebat ini saudara ya, tiba-tiba saja dia bisa berubah, pikirannya itu bisa berubah, jalannya merangkak, rumput itu dimakan. Ini padahal raja yang hebat ya, tapi karena sombong, congkak, dan Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong, akhirnya direndahkan. Orang yang sombong direndahkan. Betul. Ya, sampai akhirnya ini raja yang hebat ini juga diusir dari istana, dikeluarkan dari istana, dibuang ke hutan. Karena apa? Kelakuannya sudah nggak normal, pikirannya sudah nggak normal. Lah jalannya kok merangkak, rumput kok dimakan, ya, diusir dari istana. Nah, ini contoh ya. Orang yang sombong, umat Tuhan kalau sombong, tidak mungkin Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya. Cara Tuhan tidak akan bisa terwujud dalam hidup umat Tuhan kalau umat Tuhan itu sombong. Itulah sebabnya Tuhan ngomong sama Gideon, kurangi pasukannya, terlalu banyak. Karena kalau jumlahnya banyak, lalu kamu menang, Israel menang, mereka akan dengan bangga berkata, oh ini karena aku, ini karena kami hebat, karena kami kuat. Dan boleh kurangi. Itulah sebabnya dari 32.000 dikurangi, ya, jadi 10.000. Oke, lanjut sekarang ya. Ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Yang kedua, ya, yang pertama yang harus dibuang, dieliminasi dari hidup umat Tuhan supaya cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan, kesombongan harus dibuang. Yang kedua yang harus dibuang adalah ketakutan. Tuhan berkata, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang enyah. Ketakutan, kegentaran harus dibuang. Ketakutan, kegentaran harus dienyahkan dari hidup umat Tuhan supaya cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan. Ya, di Alkitab ada banyak sekali kata-kata Tuhan, kata-kata firman Tuhan yang berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu banyak, ratusan jumlahnya. Ya, ada yang pernah menghitung katanya di atas 300 ayat firman Tuhan yang berkata jangan takut, jangan takut. Itu banyak sekali. Nah, memang Tuhan tidak menghendaki umat Tuhan itu takut. Ya, 2 Timotius pasal yang pertama dikatakan Roh Allah tidak memberikan ketakutan. Roh Allah itu membangkitkan kekuatan, tapi tidak memberikan ketakutan. Nah, kalau hidup umat Tuhan, hati umat Tuhan dipenuhi ketakutan, dikuasai ketakutan, maka bagaimana mungkin Tuhan bisa bekerja? Bagaimana mungkin cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan? Tidak mungkin bisa. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, jadi ketakutan, kegentaran harus dienyahkan, harus dilenyapkan, harus dibuang supaya cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, lanjut di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Diseleksi lagi, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. 10.000 orang tadi disuruh turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya
berlutut minum air. Seleksi Tuhan yang berikutnya, so. Tadi kan dari 32.000 jadi tinggal 10.000. Yang 22.000 pulang karena takut gentar. 10.000 terlalu banyak, kata Tuhan. Kurangi lagi. Aku yang akan menyaring, menyeleksi. Seleksinya gimana? Suruh mereka minum air. Nah, waktu minum air, suruh dilihat. Ternyata yang banyak itu adalah waktu mereka sampai di tepi sungai, mereka tuh langsung membawa mukanya, kepalanya itu langsung mendekati air yang ada di sungai dan langsung minum di sungai itu, di air sungai itu. Ya, jadi mereka berlutut, kepalanya langsung dibawa mendekati air sungai, mereka langsung minum. Itu jumlah yang terbanyak. Jumlah yang minum seperti itu, ya. Entah mukanya langsung dimasukkan ke air, entah menjilat pakai lidahnya, tapi dengan muka yang sudah dekat dengan air. Itu jumlahnya 9.700 orang. Sementara yang sisa, yang sedikit 300 orang, itu minum dengan cara, ini kalau ini air sudah Bu ya, diambil, itu hanya 300 orang. Yang lain selebihnya kesuwen, Pak. Minum caranya kayak gitu, diambil pakai tangan, dibawa ke sini. Wah, nggak puas, nggak lego, gitu ya. Kalau lego ya langsung ini sak kepalanya sudah ditempelkan masuk air. Itu lego ya, minumnya puas. Betul ya Bapak Ibu ya. Secara manusia kan mikirnya begitu. Dan memang ternyata yang melakukan seperti itu yang banyak, 9.700 orang. Yang 300 saja yang minum dengan cara yang tidak lazim itu ya, diambil di tangan, dibawa ke mulut. Nah, kapan ini puasnya? Ya kesuwen. Pembelajaran yang ketiga buat kita, hal yang harus dibuang dari hidup umat Tuhan supaya cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan. Yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua ketakutan, kegentaran. Yang ketiga yang harus dibuang dari hidup umat Tuhan supaya cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup umat Tuhan adalah ketamakan. Tamak. Tahu tamak, saudaranya apa? Seraka. Saudaranya apa? Nah, tahu semua ya. Ini boloan, tamak, seraka, rakus, koncoan ya. Orang yang tamak, rakus, seraka, waduh, kepingin dan segera. Saya pernah baca di Amsal itu ada sebuah ayat yang berkata begini. Si lintah punya 2 anak perempuan. Mungkin ada yang pernah baca ya. Diberi nama. Yang pertama milikku. Yang kedua, anak perempuan yang kedua, ini milikku. Jadi saya waktu baca itu pertama kali bingung, ini bedanya apa ya? Yang anak pertama dikasih nama milikku, anak yang kedua dikasih nama ini milikku. Lah odo namanya. Ternyata beda so. Yang pertama kan cuma milikku, yang kedua ini pun juga milikku. Ini berarti orang yang serakah. Itu makanya namanya si lintah. Ya, itu Alkitab ada so. Jadi orang yang serakah itu kepingin semua harus untuk dirinya, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Nah, padahal keserakahan itu awal dari kejatuhan juga. Ya, Rasul Paulus menuliskan kepada pemuda Timotius ya, supaya hati-hati waspada dengan ketamakan, keserakahan. Ya, bahaya karena itu bisa membuat orang akhirnya jatuh. Ya, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab orang yang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu Alkitab berkata demikian. Nah, ini orang yang serakah, so. Akhirnya karena serakah, Pak, segala cara dihalalkan. Cara yang tidak benar pun tidak apa-apa. Pokok bisa dapat. Dapatnya sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin baik. Kalau bisa, maaf, KB itu weku. Ya, itu weku. Ya, ada yang pernah guyonan gini. Itu weku. Wekmu juga
weku. Ini orang yang serakah begitu ya. Jadi yang itu weku, wekmu, itu ya weku. Tahu ya artinya ya. Jadi yang itu punya saya, yang itu punya saya, yang kepunyaanmu itu juga punyaku. Kuabe mau dipek kabeh. Ini namanya serakah. Keserakahan, ketamakan, kerakusan akan menghalangi cara Tuhan terjadi dalam hidup umat Tuhan. Ya, jadi karena itu yang minumnya seperti itu, maaf seperti kayak anjing, ya, seperti kayak orang serakah. Tuhan bilang pulang, tidak bisa. Padahal itu yang terbanyak 9.700 ya. Jadi yang serakah itu manusia kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, punya kecenderungan itu serakah. Sungguh, karena kita memang berkata manusia itu tidak pernah puas. Kalau saudara tanya kepada siapapun ya, orang kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia tidak pernah puas. Punya 1 masih kurang, punya 10 masih kurang, punya 20 masih kurang, punya 100 masih kurang, punya berapa pun kalau ditanya masih kurang. Sehingga sulit untuk bisa bersyukur, sulit. Karena tidak pernah puas. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan beda. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dititipi Tuhan berapa, dia berkata apa? Terima kasih Tuhan. Ini berkat yang dari Tuhan. Ini anugerah dari Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Nah, bisa bersyukur. Karena apa? Ya, bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan titipkan. Ya, jadi itulah 3 hal yang harus dibuang. Yang pertama, kalau kita mau cara Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya, maka yang pertama yang harus dibuang adalah kesombongan. Yang kedua adalah ketakutan, kegentaran. Dan yang ketiga, ketamakan, kerakusan. Kalau 3 hal itu dibuang, seperti Gideon, 3 hal itu dibuang, Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, karena ini kan cara Tuhan, dengan 300 orang saja, itu 135.000 orang bisa dikalahkan. Nanti kalau saudara baca ya, mereka cuma membawa apa? Dikatakan ini 300 orang itu membawa sangkakala, buyung, dan sulu. Sangkakala itu seperti kayak trompet gitu ya, yang bisa ditiup mengeluarkan suara. Sangkakala. Buyung itu seperti kayak bejana, ya. Buyung, tempatnya air gitu, ya. Lalu sulu itu biasanya untuk menyalakan api, seperti kayak obor. Jadi cuma membawa 3 ini saja, 300 orang membawa 3 alat ini: sangkakala, buyung, sulu. Wah, kalau menurut akal pikiran manusia, cara manusia tidak mungkin bisa menang. Ini orang edan gitu, ini orang tidak waras menghadapi musuh begitu banyak dengan senjata yang hebat. Ini cuma 300 orang, bawanya sangkakala, buyung dan sulu. Ini mau perang atau mau mainan gitu ya? Ini mau perang atau mau dolanan ini? Ya, tidak imbang, tidak masuk akal ini. Ya, ini Gideon dan pasukannya yang 300 ini rotok gendeng. Nah, mungkin begitu saja. Kalau ini pikiran manusia, rotok gendeng ini, tidak waras sih. Masuk hadapi musuh yang banyak cuma seperti jumlah begitu dengan membawa 3 alat yang tidak ada hubungannya dengan perang. Tapi justru cara Tuhan ajaib. Ya, kalau Bapak baca ayatnya, musuh yang besar itu akhirnya Tuhan yang berperang. Ya, mereka cuma lihat saja. Itu sementara sangkakala ditiup, ya, buyung dipecahkan, ya, itu pasukan musuh yang jumlahnya banyak itu kocar-kacir. Mereka saling membunuh sendiri. Sebagian lagi ada yang lari, dikejar oleh pasukannya Gideon, ditangkap, dibunuh. Ya, jadi waktu itu benar-benar Israel mengalami kemenangan yang besar di bawah kepemimpinan Gideon, hanya dengan 300 orang. Itulah yang namanya cara Tuhan. Cara Tuhan bukanlah cara kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah bedanya cara Tuhan, jalan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan dengan cara manusia, pikiran manusia, rencana manusia. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian,
Bapak Ibu Saudara bersama saya, yuk kita sama-sama belajar ya. Kita rindu supaya cara Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Silakan pelan mimbar kembali maju ke depan. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Pujiannya berkata, Kau Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Kau Tuhan selalu punya jalan keajaiban bagiku. Kau dahsyat di dalam segala perkara, dan aku tenang di dalam cara-Mu, ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dari awal mungkin kita katakan janji-Mu yang firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan setiap kami, cara Tuhan bukanlah cara kami. Karena cara kami itu terbatas, karena kami punya pikiran yang terbatas. Kami hanya bisa berpikir dari apa yang kami tahu, dari apa yang kami pernah pelajari. Tetapi cara Tuhan adalah cara yang ajaib, tidak bisa terpikirkan oleh akal pikiran secara manusia. Tapi bagi Tuhan yang besar dan ajaib, tidak ada perkara yang mustahil. Seperti yang Tuhan buat atas bangsa Israel di bawah kepemimpinan Gideon, jumlah pasukan 300 orang bisa mengalahkan 135.000 orang. Sungguh sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara manusia.
Namun sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan, kami pun sebagai umat-umat Tuhan, kami rindu untuk belajar supaya kami boleh hidup dan melakukan hal-hal sesuai dengan cara Tuhan. Kami mau buang kesombongan, kami mau buang ketakutan, kegentaran, dan kami mau buang ketamakan, keserakahan. Sehingga cara Tuhan bisa terjadi dalam hidup kami. Kami bukan hanya melihat hal-hal yang ajaib, tetapi kami mengalami hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, termasuk juga kesehatan Ibu Gunadi. Kami bawa, kami serahkan teman-teman seiman kami yang sakit. Tuhan, Engkau menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah tantangan, dan dengan iman yang teguh mereka boleh tetap percaya menantikan Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus merealisasikan mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.